Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian. Saya dengan nomor NPM C1C0241126. Saya izin membuat video mengenai rekonsiliasi fiskal positif dan negatif dan PPh kurang bayar atau lebih bayar dari PT Cipta LCPO Cipta Alkes. Pertama, kita akan mulai dari rekonsiliasi positif. Yang pertama adalah biaya PPh pasal 21 sebesar 11 juta. PPh pasal 21 tidak boleh dikurangkan menurut fiskal sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf H karena ini sudah dibayar sendiri. Jadi jika dimasukkan dalam pengurangan laba bruto akan menghasilkan perhitungan ganda. Kemudian biaya perawatan gudang sebesar 3 juta sebesar 5.500.000. Gudang disewakan untuk keperluan pemerintah BNPB di bawah program penanganan COVID. Sesuai dengan UU PPh 21 pasal 6 ayat 1 huruf I dan pasal 9 ayat 6 PP 29 2020, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu harta tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya perawatan gudang tidak menjadi pengurang bruto karena biaya ini tergolong memberikan kontribusi terhadap BNPB sehingga mendapatkan perlakuan khusus seperti tarif 0%. Kemudian, biaya perawatan mobil sebesar 6.500.000. Sama seperti gudang, mobil disewakan untuk keperluan pemerintah atau BNPB di bawah program penanganan COVID, sehingga tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Kemudian, biaya promosi sebesar 12 juta. Untuk tujuan fiskal, promosi atau representasi atau iklan hanya boleh dibebankan sejauh memenuhi ketentuan, misalnya daftar nominatif atau batas atau jenis tertentu, sesuai pasal 6 ayat 1, huruf A angka 7. Dari data juga diberikan ternyata daftar nominatif yang dapat dibuat, yaitu sebesar 5.500.000, sehingga biaya promosi sebesar 17,5 juta dikurang 5,5 juta, yaitu 12 juta. Kemudian ada bunga pinjaman sebesar 14,6 juta. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 46 PJ 4.1995 tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau tentang dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga, deposito, atau tabungan lainnya, menyatakan jika perusahaan menyimpan dana dalam deposito dianggap bahwa sebagian pinjaman sebenarnya tidak diperlukan, sehingga bunga atau porsi pinjaman yang sama dengan nilai deposito tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Sehingga untuk perhitungannya, dari rata-rata pinjaman dan deposito adalah 150 juta dikurang 40 juta, yaitu 110 juta, dikali 24%, yaitu 26,4 juta, sehingga 41 juta dikurang 26,4 juta, yaitu 14,6 juta. Itu adalah selisih antara bunga komersial dengan bunga fiskal yang boleh diakui. Kemudian biaya gedung kantor sebesar 17,5 juta. 20 juta diketahui untuk 24 bulan. Berdasarkan pasal 9 ayat 2, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang manfaatnya lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, namun harus melalui penyusutan, sehingga 20 juta dibagi 24 bulan, kemudian dikali 3 bulan, yang dimana terhitung dari 19 Oktober dibulankan sampai 31 Desember. Kemudian, penghapusan piutang sebesar 15 juta. Karena wajib pajak tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPh, ya, sebesar 15 juta tadi dihapusnya. Kemudian biaya jamuan tamu sebesar 25 juta. Sama seperti penghapusan piutang tadi, WP tidak dapat membuat daftar nominatif. Kemudian biaya pulsa ponsel sebesar 6 juta. Sesuai dengan KEP 220 PJ 2002 mengatur bahwa biaya pulsa atau berlangganan telepon seluler yang dipergunakan pegawai hanya dapat dibebankan sebesar 30%, sebesar 50%, sehingga 50% dari 12 juta yaitu 6 juta. Biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 800.000 adalah penyusutan kendaraan dan gudang yang disewakan kepada BNPB, jadi tidak boleh dikurangkan. Biaya rekreasi sebesar 14 juta berdasarkan UU PPh 21 pasal 9 ayat 1 huruf I, biaya rekreasi tidak dapat dibebankan. Oke, kemudian kita masuk ke rekonsiliasi fiskal negatif. Pendapatan dividen dari PT Alpha Alkes sebesar 110 juta dan PT XYZ Inc. New York sebesar 30 juta direinvestasikan lagi di Indonesia. Berdasarkan UU PPh 21 pasal 4 ayat 1 huruf F dan pasal 11 UU Cipta Kerja, dividen yang direinvestasikan di Indonesia tidak menjadi objek pajak, sehingga harus dikurangkan. Kemudian pendapatan sewa kendaraan dan gudang dari BNPB masing-masing sebesar 16 juta dan 90 juta harus dikurangkan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 PP 29 2020. Laba penjualan tanah sebesar 25 juta bersifat final dan harus dikurangkan sesuai pasal 4 ayat 2 huruf D.
Kemudian jasa giro dan bunga deposito dari BNI masing-masing sebesar 800.000 dan 4,8 juta harus dikurangkan sesuai pasal 4 ayat 2 huruf A. Kemudian tambahan pengurangan. PP nomor 29 2020 memberi fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi yaitu 51,5 juta sehingga ada penambahan pengurangan sebesar 15,45 juta. Itulah rekonsiliasi fiskal positif maupun negatif dari PT LCPO Cita Al-Akes. Jika ditambahkan hasilnya yaitu laba tahun berjalan yaitu 1 miliar 21 juta ditambah total rekonsiliasi positif sebesar 127.900.000 dikurang rekonsiliasi negatif sebesar 352.050.000 sehingga penghasilan neto fiskal sebesar 796.850.000. Kompensasi kerugian 0, tidak ada di tahun sebelumnya. Sehingga PKP-nya 796.850.000 dikurang 0 sama 796.850.000 dan PPh badan hitungan 22% dikali 796.850.000 sehingga menghasilkan 127.307.000 dikurangi kredit pajak yaitu pasal 22, pasal 23, pasal 25 dan pajak luar negeri yaitu dividen tidak dapat dikreditkan karena itu bukan objek pajak karena sudah direinvestasikan di Indonesia sehingga jumlah kredit pajak secara total itu 71.221.750 sehingga PPh-nya termasuk kurang bayar karena 175.307.000 dikurang 71.221.750 sama dengan 104.085.250. Itulah PPh kurang bayarnya. Sekian dari saya, terima kasih.